Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kebaktian rumah tangga. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu dengan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melaksanakan tata ibadah keluarga dalam rangka bulan Pelkes. Untuk itu, kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan rohnya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah, dan kita umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya." Marilah kita beribadah. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 6 ayat 1 dan 2, "Bernyanyilah orang percaya." Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah memuji-Mu melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasilah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan bermazmur berbalasan yang diambil dari Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 89 ayat 1 dan 4. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan.
Jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang pada malam hari ini terambil dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila Alkitab kita sudah terbuka, maka kita akan berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, dalam kasih setiamu yang besar, Engkau telah memanggil umat-Mu dalam persekutuan ibadah keluarga GPIB Samaria. Bahkan juga kepada semua umat-Mu yang saat ini mungkin berada di rumah dan mendengarkan. Tuhan, tolong kami dalam penyertaan Roh Kudus-Mu. Kami akan membaca firman-Mu saat ini tentang bagaimana kami harus menghormati hari Sabat. Supaya oleh Roh Kudus-Mu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jauhkanlah dari segala penggoda, akan tetapi berkatilah semua orang yang saat ini memberi dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan, termasuk hamba-Mu yang akan membaca firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14 yang demikian bunyinya. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kalau kita lihat dari judul perikop pembacaan Alkitab dalam ibadah rumah tangga malam hari ini adalah menghormati hari Sabat. Di sini kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita masih menghormati hari Sabat atau sudah mulai kendor? Kalau kita mendengar kata Sabat, sebetulnya pertama kali kata ini dikeluarkan pada zaman Nabi Musa, pada bulan ketiga di mana Israel keluar dari tanah Mesir. Di sana Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk memberitakan 10 firman Tuhan kepada umat Israel, di mana hukum yang keempat adalah ingatlah akan hari Sabat dan kuduskanlah dia. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Jadi hari Sabat itu sendiri adalah hari ketujuh atau hari perhentian sebelum umat Tuhan melanjutkan pekerjaan. Sebelum melakukan pekerjaan berikutnya, umat Tuhan menjadi lebih segar. Pada hari tersebut kita bisa merenungkan kembali bagaimana penyertaan Tuhan dan bagaimana kita mensyukuri penyertaan Tuhan selama 6 hari kita bekerja.
baik itu lewat kesehatan yang kita milikin, berkat, dan dalam waktu tersebut kita berkomunikasi secara kudus kepada Tuhan, yaitu hari Sabat. Di sini saya tidak akan membahas masalah hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu, tapi hari Sabat adalah hari perhentian, hari yang khusus buat kita berkomunikasi kepada Tuhan, yang biasanya umat Kristen memang pergi ke gereja untuk beribadah. Mengawali pembahasan Alkitab kali ini tentang hormatilah hari Sabat yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Saya mengkomunikasikan ini atau menyarutkan ini dengan kondisi saat ini, yaitu sampai saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang kita tahu dimulai di awal Maret untuk di negara di Indonesia ini, di mana semuanya tiba-tiba berubah sama sekali. Kalau kita ingat pada awal-awal pandemi, semua pasti sudah mengalami, semua pergerakan manusia dibatasi. Dari Tangerang ke Jakarta dibatasin, apalagi antar provinsi, semuanya dibatasin supaya tidak ada pergerakan, sehingga penyebaran dari COVID-19 ini bisa diantisipasi. Mal-mal harus ditutup. Kalau kita bekerja di kantor, kita harus menjaga jarak, dan jumlah orang yang bekerja juga dibatasin. Sampai saat ini pun kalau kita hendak bepergian menggunakan kereta ataupun pesawat, kita masih harus mengalami tes antigen untuk menjamin bahwa kita tidak terkontaminasi oleh COVID-19 dan kita tidak menyebarkan COVID. Semua itu adalah dampak dari pandemi ini. Bahkan tidak sedikit dari kita terkena penyakit, bahkan meninggal dan kehilangan pekerjaan. Terus bagaimana dengan kegiatan ibadah? Sama seperti kegiatan yang lain, tiba-tiba gereja harus tutup. Sampai walaupun saat ini gereja sudah dibuka, tetapi semuanya dibatasin jumlahnya dan harus menerapkan protokol kesehatan. Contohnya di Samaria, di gereja kita, yang boleh mengikuti ibadah adalah mereka yang sudah divaksin 2 kali. Hal ini diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dalam gedung gereja, sehingga gereja bukanlah menjadi klaster penyebaran penyakit ini. Di dalam perjalanannya banyak juga anggota masyarakat atau anggota gereja yang tidak sabar agar gereja dibuka kembali dengan alasan orang mau beribadah kok dilarang dan segala macamnya. Memang beberapa dari mereka kurang mengerti bagaimana dampak dari virus ini. Saya pribadi sudah mengalaminya 5 tahun lalu, tetapi itu adalah pada Unggas atau Ayam di mana saya saat ini berada. Di Unggas juga terkena dari COVID atau coronavirus. Mereka atau unggas-unggas ini juga mati. Dan semakin kotor peternakan tersebut, maka virus itu akan semakin ganas. Demikian juga dengan kita. Bukannya saya menyamakan manusia dengan unggas, tapi virus yang ada di manusia dan virus yang ada di unggas hampir sama. Namanya juga coronavirus, cuman tipenya yang lain. Dan saat ini kita sudah mendengar ada tipe India, ada tipe London, bahkan ada tipe yang lain. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan dari pandemi ini. Apakah setelah divaksin segala sesuatunya akan beres? Sampai saat ini kita tidak tahu. Di samping kerugian,
Ada juga yang memanfaatkan keuntungan khususnya anggota jemaat. Ada yang bilang tidak perlu ke gereja, tidak perlu uang persembahan, dan masih banyak hal-hal yang lain yang mereka merasa itu satu keuntungan dalam hal yang negatif. Terus apa hubungannya dengan firman Tuhan yang sedang kita baca? Di Alkitab Perjanjian Lama sudah disebutkan tadi bahwa ingatlah akan hari Sabat dan kuduskanlah dia. Titik. Tidak ada kata-kata kecuali ada COVID, tidak ada. Kecuali saya sakit, tidak ada. Tuhan mengatakan ingatlah, Tuhan sendiri yang mengatakan melalui Musa, ingatlah akan hari Sabat dan kuduskanlah dia. Pada malam hari ini kita membaca lewat Yesaya, kita diingatkan hormatilah hari Sabat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Artinya hari Sabat kita berpaling dari kebiasaan sehari-hari dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita ingat di awal-awal pandemi, di mana kita tidak bisa beribadah di gereja, bukankah hal itu membuktikan bahwa gereja bukanlah gedungnya? Apakah dengan ditutupnya gereja kita tidak beribadah? Gereja bukanlah gedungnya, tapi orang-orangnya. Walaupun gereja tidak bisa melaksanakan kegiatan di dalam gedung gereja, tetapi kita dapat beribadah secara daring. Bagaimana kita menyikapi hari Sabat itu dengan kondisi saat ini? Kadang-kadang kalau lihat pengalaman kita tanpa pandemi pun, di mana umat boleh ke gereja, kadang-kadang kita juga terlalu banyak alasan sehingga menomorduakan hari Sabat, menomorduakan ibadah ke gereja, entah itu hujan, entah itu sibuk, dan banyak lagi alasan-alasan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Di ayat 13 menyebutkan, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak berkata omong kosong. Di ayat 13b, omong kosong di sini diartikan bicara ke sana ke sini, menjelek-jelekkan orang lain, membuat gosip, bukannya ke gereja. Tapi hal ini tidak ada di Samaria, tidak ada. Ada dari sektor mana? Ya, itulah artinya omong kosong. Bahkan kadang-kadang saat kita berada di gereja, kita masih sempat membuka HP kita untuk membalas beberapa chattingan-chattingan, bahkan tidak menutup kemungkinan chattingan itu berisi, wah khotbahnya lama, ngantuk. Itulah godaan-godaan yang kita terima. Itulah iblis menggunakan teknologi untuk menggoda umat manusia. Tetapi bukan hanya hal-hal yang negatif, banyak-banyak dari pendeta yang sudah menggunakan teknologi ini. Bahkan kita di zaman pandemi seperti ini, kita menggunakan teknologi untuk memberitakan firman Tuhan. Ada juga pendeta yang menggunakan gambar-gambar untuk memberitakan firman Tuhan supaya bisa dimengerti lebih dalam, yang artinya semua itu bagaimana tergantung daripada sikap kita. Kelanjutan daripada kisah ayat 13, yaitu ayat 14 menyatakan seperti berikut, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit, yang artinya Tuhan akan membawa kita melintasi kesulitan-kesulitan kita dan memberikan kita berkat apabila kita menghormati hari Sabat. Ini bukanlah janji omong kosong, karena di ayat 14 bagian akhir mengatakan, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kalau tadi firman Tuhan mengajak kita menghormati hari Sabat
Dan firman Tuhan lainnya yang mengatakan kepada kita, jadi kalau firman Tuhan kepada kita itu ada kelanjutannya. Contohnya, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita melakukan apa yang diperintahkan, kita adalah sahabat Tuhan. Yohanes 15 ayat 14. Hal lainnya adalah doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Artinya bukan doanya yang bertele-tele, tapi orang yang mendoakannya adalah orang yang benar dulu. Itu adalah janji Tuhan kepada manusia. Firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita agar kita bisa memisahkan hari Sabat dengan hari biasa. Kita harus menyediakan waktu Tuhan, khususnya di hari Minggu. Kita adalah umat yang sudah diselamatkan. Bagaimana kita ini bisa mengkuduskan hari Sabat Tuhan? Saat ini kita bisa mengikuti kebaktian dari rumah melalui daring. Kita bisa mengikuti kebaktian di gereja manapun, di gereja Jogja, di gereja Ambon, kita bisa mengikuti dari rumah. Hal ini tidak kita pikirkan sebelumnya. Itulah salah satu keuntungan teknologi. Semuanya itu dikembalikan kepada kita umatnya. Apakah kita mempunyai niat untuk berkomunikasi secara khusus dengan Tuhan pada hari Sabat? Apakah kita tetap mau mengajarkan kepada keluarga kita tetap beribadah kepada Tuhan walaupun secara daring di rumah? Apakah kita akan memberikan kepada Tuhan atau menghormati hari Sabat Tuhan dengan beribadah bersama-sama keluarga kita dari rumah? Atau kita sudah kendor? Sebagai contoh, kita beribadah dengan celana pendek, kita beribadah sambil ngopi di rumah, tidak peduli anak-anak melihat kita. Apakah itu yang akan kita berikan kepada keluarga? Atau kita tetap melakukan atau menghormati hari Sabat itu dengan berpakaian rapi seperti saat kita ke gereja dan menyediakan waktu dan ruangan untuk Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini juga dapat mengingatkan kita semua tentang bagaimana menjaga hubungan pribadi kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun sebagai sebuah keluarga. Janganlah masalah-masalah di luar sana menghalangi kekudusan komunikasi kita kepada Tuhan pada hari Sabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itulah pesan Tuhan bagi kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, sebagai jawaban umat, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 20 ayat 1 dan 2. Oh hari istirahat. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, pelipur hati syarat. Oh hari mulia, bernyanyilah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau kami boleh dipersatukan di dalam ibadah rumah tangga GPIB Samaria. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan menyediakan waktu untuk kami untuk beribadah. Dimanapun kami beribadah, baik itu pada hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, biarlah sebagai umat-Mu yang telah Engkau selamatkan, kami boleh menyediakan waktu untuk Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Biarlah kami menjadi peka dan peduli terhadap keluarga, juga terhadap sesama, di mana sebagai umat Tuhan yang Tuhan sudah diselamatkan, kami boleh menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Kami juga berdoa untuk pos-pos pelayanan kesehatan GPIB dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi. Tuhan, tolong mereka sehingga pelayanan-pelayanan melalui pos-pos kesehatan, pos-pos pelayanan dan kesaksian ini boleh dilaksanakan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk Pendeta Sandra Sormin Siasaleh sebagai pendeta di tempat kami berada, yaitu GPIB Samaria. Biarlah Ibu Pendeta boleh memimpin dimanapun Tuhan tempatkan Ibu Pendeta di dalam GPIB di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa untuk diaken, panatua, pelayan-pelayanan pelkat, dan PA dan PT. Biarlah mereka juga boleh menyediakan waktu untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan dan kesaksian, ataupun pelayanan PA dan PT, sehingga anak-anak juga tetap mendapat makanan-makanan rohani yang disampaikan oleh mereka. Kami juga berdoa untuk persidangan sinode ke-21 GPIB Indonesia, ya Bapak. Biarlah acara-acara atau rencana-rencana yang mereka boleh lakukan boleh seturut dengan rencana Tuhan, dan boleh seturut dengan firman-Mu di dalam keluarga GPIB di Indonesia, ya Bapa. Sertai semua yang terlibat di dalam persidangan ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara. Biarlah Tuhan menyertai kami, masyarakat Indonesia, di dalam menghadapi pandemi ini. Berilah kesehatan yang daripada-Mu, berilah pengertian akan kebersihan dalam melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kami boleh terhindar dari masalah COVID. Terima kasih, ya Bapa. Seluruh seru doa ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, mengampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur 146 ayat 2, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Gita Bakti 86 ayat 1 dan 2, aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian, bersaksi, serta hati yang rela dan sukacita kepadamu. Sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri, hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih di kandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, mari kita bergegas membenah diri dan terus berkarya melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita melanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus diperbarui oleh Kristus. Jemaat menyanyi dari KMM 101 ayat 1 dan 3, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat, mari kita berdoa. Sebagai doa penutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami bersyukur dan berterima kasih
karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus untuk bertolong-tolongan, sehingga menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup dan kehidupan dulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Terima kasih, selamat malam.